Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 1. Asmaul Husna D02219006, 2. Vidya Azizah D02219010, 3. Lailatul Fitri D92219070. Dalam video kali ini, kami akan membahas 1. Pengertian administrasi pendidikan, 2. Fungsi dan tujuan administrasi pendidikan, 3. Manfaat administrasi pendidikan, 4. Ruang lingkup administrasi pendidikan, 5. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan kombinasi dari kata administrasi dan pendidikan. Makna administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah upaya dan aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan strategi guna menggapai target. Sebaliknya, pendidikan adalah prosedur pembaruan gerak-gerik dan kebiasaan perilaku seseorang ataupun kalangan orang yang berusaha mematangkan insan melalui bimbingan serta training sistem metode perilaku menuntun. Jadi, administrasi atau manajemen pendidikan adalah susunan fungsional yang terstruktur pada lembaga pendidikan sekolah serta melibatkan kapasitas melalui sarana dan prasarana ataupun seseorang guna menggapai pembelajaran yang baik dan benar. Fungsi administrasi pendidikan. Hersey dan Bankart berpendapat bahwa fungsi manajemen itu ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Perancangan. Perancangan dilaksanakan berguna untuk menetapkan target kongsi secara totalitas. Perancangan juga bisa dirumuskan sebagai prosedur penataan tujuan serta wujud penghimpunan dan penulisan peta kerja yang menunjukkan metode sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, penggolongan. Penggolongan bertujuan untuk mengategorikan suatu aktivitas luas menjadi aktivitas-aktivitas yang makin sempit. Penggolongan memudahkan direktur dalam mengawasi serta menetapkan seseorang pada pekerjaan yang sesuai. Penggolongan juga merupakan sistem organization SDM atau sumber daya manusia, sumber dan bahan melalui metode yang sangat baik dapat menghubungkan berbagai macam sumber daya guna sampai target. Yang ketiga, penerapan. Penerapan adalah langkah untuk mengupayakan pada seluruh anggota agar menggapai tujuan yang relevan dengan pemrograman administratif. Penerapan juga termasuk mobilitas manusia dalam melaksanakan tindakan untuk mewujudkan perolehan sistem yang efisien. Yang keempat, pengawalan. Pengawalan merupakan kegiatan mengukur kemampuan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, lalu digunakan untuk modifikasi atau pengubahan bila diperlukan. Cara ini dilaksanakan berguna untuk mendefinisikan segala susunan aktivitas yang terencana, dikelompokkan secara diaplikasikan agar bisa menggapai tujuan, sehingga ketika ada penyimpangan, pengawalan ini menjadi sistem rujukan dan kemajuan pada antara reaksi yang dicapai dengan rangkaian yang sudah diresmikan. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan di sini disebutkan ada 6, yaitu yang pertama, meringankan tugas manajemen pembelajaran, mempermudah sistem penerapan, memfungsikan kemampuan insan serta bahan-bahan yang dapat menciptakan ketetapan manajemen pada bidang pengetahuan yang bersifat pragmatis, kolektif, dan tertib, guna mencapai pengendalian problem yang akan mendatang. Yang kedua, membangun kerohanian, psikis serta toleran dengan cara mencermati, membangun integritas tanggung jawab dan ketulusan dalam mengerjakan tugas.
Yang ketiga, menumbuhkan budi pekerti dan antusias bersahabat dari setiap personal yang terjalin dengan aktivitas di lembaga pendidikan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dalam bekerja, memperbarui eminensi teknik dan sarana yang berkaitan dengan pencapaian wujud pengetahuan. Yang kelima, memupuk keterampilan praktisi dan meningkatkan wawasan, kualitas, serta perilaku terhadap tugas yang diamanahkan. Dan yang terakhir, membuat alternasi yang menarik pada sistem pembelajaran dengan upaya mengoptimalkan siswa dalam menggapai progres yang integral dan bisa menyesuaikan kehidupan di kalangan masyarakat yang sering mengalami evolusi. Manfaat administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, manfaat dari administrasi pendidikan adalah dapat meningkatkan mutu perubahan serta rangkaian sistem yang melibatkan lembaga pendidikan dengan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang tertib. Adapun menurut Ahmad Sobri, manfaat administrasi pendidikan bagi tenaga kependidikan adalah setiap tenaga kependidikan akan lebih memahami tentang wewenang dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan secara lebih rinci mempunyai beberapa bidang. Di antaranya, 1. Administrasi tata laksana sekolah. Administrasi tata laksana sekolah ini meliputi A. Susunan organisasi dan staf tata usaha, B. Organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian, masalah perlengkapan dan pembekalan, keuangan dan pembukuan, C. Korespondensi dan komunikasi. Yang kedua, administrasi murid. Administrasi murid meliputi A. Organisasi dan perkumpulan murid, B. Masalah kesejahteraan dan kesehatan murid, C. Penilaian dan pengukuran kemajuan murid, D. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang ketiga, supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran meliputi A. Usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai, B. Usaha mengembangkan, menemukan dan menggunakan metode pengajaran yang baru, C. Usaha mengembangkan kerjasama antara guru, siswa, dan pegawai. Yang keempat, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi A. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan, dan B. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum. Yang kelima, pendidikan dan perencanaan bangunan sekolah. Pendidikan dan perencanaan bangunan sekolah ini meliputi A. Memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan, B. Mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian sekolah, C. Menentukan jumlah ruang dan hasilnya. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru dalam administrasi pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. 2. Guru harus dapat menciptakan suasana dan kemauan masyarakat yang baik. 3. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. 4. Penegak disiplin. 5. Pelaksana administrasi pendidikan. 6. Guru berperan sebagai pemimpin. 7. Penerjemah kepada masyarakat. Dan yang ke-8, guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.